Oke, selamat siang semua. Perkenalkan nama saya Kensal Bramasta. Saya dari BJJ Jakarta dengan NIM 048828 563. Saya hari ini akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas satu untuk mata kuliah struktur data MSIM 4202. Di sini terdapat 5 soal. Yang pertama, membuat variabel dengan tipe data integer yang memiliki nama nilai. Lalu selanjutnya ada deklarasi variabel dengan tipe data string dengan nilai kata, dengan nama variabel kata dan berisi nilai struktur. Lalu nomor 3 ada pendeklarasian array satu dimensi dengan nama array 1, tipe datanya integer dan mempunyai 3 value di dalamnya, 12, 10, dan 40. Yang keempat adalah array 2 dimensi dengan nama array 2, tipe datanya masih sama integer dan jika dilihat dari soalnya sebenarnya agak keliru karena bukan 2 baris 3 kolom tapi harusnya 3 baris 3 kolom jika dilihat pada matriks yang telah diberikan di sini. Lalu ada deklarasi linked list. Ya, jadi linked list itu punya 5 nilai, 10, 20, 30, 40, sampai 50. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya mau memberitahu untuk environment yang saya pakai itu Ubuntu 2204. Jika saya tidak salah, 2204 atau 2404. Lalu Java yang saya gunakan itu Java yang saya gunakan adalah Java 21 dengan JRE-nya yang mengikuti versi Java-nya 21. Terus untuk compiler yang akan saya gunakan itu juga dengan Java versi yang ada di laptop saya, yaitu versi 21. Lalu, oke, untuk soal yang pertama, baik. Oke, untuk yang pertama, sebelum kita mengerjakan soal, sebenarnya kita harus mendeklarasikan main function-nya terlebih dahulu untuk Java file ini. Oke, public class struktur data. Oke, public main. Ya, public main-nya sudah, main function-nya sudah tersedia, sudah ada. Untuk soal nomor 1, buatlah deklarasi variabel dengan tipe data integer bernama nilai. Berarti soal nomor 1 inti nilai. Oke, sebenarnya dikarenakan instruksi dari soal nomor pertama itu hanya mendeklarasikan variabel untuk tipe data nilai tanpa value, sebenarnya kita bisa menggunakan seperti ini aja, integer nilai, integer nilai tanpa value, karena kita hanya perlu mendeklarasikan variabel aja dan kita
juga sudah mendeklarasikannya. Pertama, nama variabelnya adalah nilai dengan tipe data integer. Ditulisnya dengan nama int. Cuma jika jika ingin assign value bisa seperti ini. Misalkan yang saya contohkan adalah nilainya itu 10, berarti jika kita nilai atau ya kalau seperti ini, jadi no system error. Oke, kita akan mencoba untuk merun aplikasi merun codingannya biar kita tahu nilai dari variabel nilai yang telah kita deklarasikan untuk soal nomor 1. Untuk mengkompilnya kita bisa melakukan Java. Java yaitu singkatan dari Java compiler. Jadi kita mengcompile data kita sehingga nanti bisa di treatment sebagai sebuah program. Ya, kalau bisa dilihat di sini. Jadi ketika saya running nilainya 10. Lalu untuk soal nomor 2 itu apa tadi? Deklarasi variabel tipe data string berisi kata struktur gitu. Seperti yang sudah kita lakukan di soal yang pertama. Pertama kita pastikan dulu kita pastikan dulu tipe datanya string. Lalu untuk nama variabelnya kata dengan value-nya struktur. Oh, sorry. Saya pakai single. Oke. Ini sudah deklarasinya. Nama variabel yang kata, isi di dalam variabel yang tersedia dalam variabelnya itu struktur dengan tipe data string. Jika kita mencoba untuk melakukan sistem, jika kita mencoba untuk mengoutputkan variabel tersebut, supaya kita bisa tahu apa value yang ada di dalamnya. Belum dikompil. Ya, ini ada 2. Pertama 10, yang tadi soal nomor 1, lalu ada struktur. Untuk soal nomor 2 ini. Oke, yang ketiga, array 1 dimensi dengan nama array 1, tipe datanya integer. Dengan value 12, 10, 40. Soal nomor 3. Oke, tipe data yang diinginkan adalah integer, int. Lalu dikarenakan ini adalah array 1 dimensi, maka tambahkan bracket 1 sebagai penanda bahwa dia itu adalah array 1 dimensi dengan tipe data integer. Lalu kita beri nama array 1 dengan value
12, 10, 40. 12, 10, 40. Jangan lupa titik komanya. Oke, yang harus diketahui adalah untuk mendeklarasikan isi dari sebuah array itu kita menggunakan curly bracket seperti ini untuk mengassign untuk mengassign value yang ada yang akan diassign untuk array satu dimensi ini. Jadi curly bracket untuk menandakan bahwa dia itu array satu dimensi. Curly bracketnya ini untuk menandakan bahwa dia itu pendeklarasian value-nya itu apa aja isinya. Lalu jika kita ingin pakai for aja. Array. Ya, mungkin selanjutnya kita akan coba untuk mengiterasi value-value yang ada di dalam array satu ini dengan menggunakan for. Ya, for aja. Bisa nih. Sini. Bisa. Satu berarti sistem. Sistem 6. Nanti apa? Ya, oke. Saya compile terlebih dahulu. Ya. Nah, oke. Jadi ini pendeklarasinya array 1, lalu ketika ini saya outputkan data dari array 1 ini menggunakan for. Mungkin bagi yang belum familiar dengan sintaks ini itu konsepnya itu for each. Jadi mungkin yang lebih lumrah itu menggunakan for. Ya, ini jadi ada jika kalian menginstal snippet dari VS Code itu terdapat beberapa pilihan snippet untuk for. Nah, ini yang lebih lumrahnya sebenarnya pakai apa namanya? Array.length seperti ini. Jadi seperti ini. Integer indeks ke 0, indeks 0 kurang dari array length. Cuma tadi saya berpikirnya ya udah langsung aja saya buat for each. Jadi ya bukan ini sih sebenarnya sebetulnya tidak mirip seperti ini, cuma hampir sama sebenarnya konsepnya. Jadi intinya adalah apa yang dilakukan oleh sintaks ini, for lakukan perulangan pada array 1 dengan tiap iterasi dari array tersebut dianggap sebagai variabel bernama 6 dengan tipe data integer karena di sini array 1 ini adalah tipe datanya integer. Ya, lalu untuk step perulangan tersebut kita melakukan print variabel 6 tadi di for each, dan ya kita akhirnya memprint semua array yang ada di sini. Tuh.
Itu untuk soal nomor 3, soal nomor 4. Nah, array nomor 4 ini 2 dimensi, array 2 di 3 baris 3 kolom. Oke. Coba dulu. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi jika kita mendeklarasikan array satu dimensi itu menggunakan satu bracket atau kurung siku. Jika ingin mendeklarasikan dua dimensi array, kita ya mengasihnya seperti ini. Lalu nama variabel, lalu dikarenakan ini array dua dimensi, jadi jika array satu dimensi langsung di-assign value-nya. Array dua dimensi, ketika kita melakukan assign value, kita menggunakan curly bracket juga, namun di dalamnya juga terdapat curly bracket. Ini menandakan bahwa di dalam array ini kita juga mendefine array satu dimensi di dalamnya. Jadi kenapa ini bisa dikatakan sebagai array dua dimensi? 12, 12, 10, 40, koma, kita copy saja. 13, 11, 41, 13, 11, 41, 14, 12, 42. 14, 12, 42. Oke. Ya, kita udah selesai mendeklarasikannya. Lalu selanjutnya kita akan array 2. Kita akan melakukan perulangan lagi. Ya, pakai perulangan bisa. Wait, what? Nope. Nama array 2. Bisa, ya, bisa. Oke. Integer 6. 6. Integer 6. Oke. Ya. Jadi di sini adalah struktur data yang ya, data-data yang ada di array 2. Kita coba print out. Dan urutan printoutnya itu seperti ini. Dari kiri ke kanan, lalu jika sudah sampai elemen terakhir dalam array indeks pertama, dia akan bagai kiri, lalu ke kanan,
lalu ke kiri lagi, dan ya seterusnya sampai selesai. Yang menarik di sini mungkin yang berbeda dari nomor 3 adalah perulangannya. Kalau di sini saya pakai perulangan 2 lapis. Kenapa? Karena arraynya ini adalah array 2 dimensi. Jadi ketika kita mengekstrak pun dia nggak akan langsung mendapatkan eh, value-nya. Dikarenakan sebenarnya ketika kita mengekstrak array 2, dikarenakan dia 2 dimensi, setiap elemennya itu masih berbentuk array. Jadi saya melakukan iterasi 2 kali. Yang pertama untuk mengambil data nums. Nums ini itu kayak array 1 dimensi yang ada di masing-masing indeks pada variabel array 2. Lalu saya ulangi lagi iterasi min for, lalu saya print. Jadilah seperti ini. Lalu soal nomor 5 itu deklarasi linked list. Linked list ya. Linked list ya. Oke, linked list harusnya linked list itu. Oh, no, sorry. List. Linked list integer listnya. Oh, sorry. Ya. Oke, untuk menambahkannya kita bisa gunakan function add 10. Ada list 20, list add 30, 40, 50. Ya, seperti ini integer kan. Ini cara kita mendefinisikan linked list. Jika kita mau untuk melakukan printout atau biar kita bisa tahu hasilnya, kita bisa melakukan hal tersebut.
compile. Ya, ini linked list-nya berisi 5 elemen, 10, 20, 30, 40, sampai 50. Oke, jadi seperti itu untuk pendemonstrasian tugas 1 di mata kuliah struktur data kali ini. Terima kasih semua atas perhatiannya.